Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لكل هول من الألوان مغتهب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع الكرم يا Alhamdulillahilladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama saya hormati para asatidz, para bapak-bapak haji, calon-calon haji, jamaah dan kepengurusan Masjid As-Salam, wabil khusus yang terhormat Mukarram Bapak Ustadz Ridwan, semua para guru, para asatidz, para orang tua, para jamaah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa ta'zim saya kepada bapak-bapak sekalian. Pertama-tama salawat dan salam tercurah kepada kehariban junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita umat yang ada di akhir zaman ini, kalau ibarat kali, kita ini udah hampir di muara. Jadi air apa aja udah ada di zaman sekarang ini. Ada air campuran bangkai hewan, bangkai manusia udah kekumpul. Lah nanti kalau kita mati, kalau bukan syafaat Nabi, siapa yang mau nyelamatin kita? Pada perbanyak sholawat itu setengah wajib kalau kata bapak saya, kalau kata Abi itu kayak gitu.
Mudah-mudahan kita semua umat yang di akhir zaman selalu mendapatkan syafaatul uzma ya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karomahnya wali itu Pak, ya begitu ya. Orang wali kalau hidup tuh begitu Pak. Hidupnya nggak ketahuan. Cuman begitu wafat, keluar viral langsung. FYP lah apa segala macam. Coba pas waktu hidup mah siapa yang kenal? Mbah Maimun dah contohnya. Siapa di sini yang kenal Mbah Maimun angkat tangan? Pas masih hidup, pas udah wafat itu kebanyakan wali itu begitu. Makanya kalau kata Ibnu Haytami itu Allah itu nggak mungkin ngangkat walinya yang jahilan. Walau ittakhadha la'allamahu Allah. Walau ittakhadahu la'allamahu. Allah nggak mungkin ngangkat orang yang bodoh menjadi walinya Allah, nggak mungkin. Jadi Allah mengangkat walinya itu ketika dia sudah ke dalam keadaan cerdas. Fi babis syariat, dalam bab syariat. Ini sering saya ngomong di gudang nih. Hidup emang sih kebanyakan kenapa majelis ilmu kosong, karena nggak ada yang menghembuskan, yang mengkampanyekan bahwa kalau sering datang ke majelis ilmu itu rezeki bakal banyak. Padahal hakikatnya yang bikin rezeki banyak itu ketika kita rajin ngaji. Saya ulangi, direkam lagi nih. Yang bisa bikin banyak rezeki itu ketika kita rajin ngaji. Mohon maaf, bukan berarti kalau selama ini ada yang nariahan, ada yang, itu sama aja, cuman lebih afdol tuh ngaji. Lebih afdol tuh ngaji. Makanya orang Bapak lihat deh, orang yang bener-bener ngaji, kiai, ulama, ustadz, semuanya yang bener-bener ngaji, kesusahan gak hidupnya? Sesusah-susahnya deh. Gak ada Pak, gak ada. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah itu mengatakan dirinya sang pencipta, diawali huruf diawali ayat Iqra. Bacalah. Cara kita mengenal Allah ma'rifatillah. Cara kita untuk mengenal Allah ya dengan ilmu. Makanya kalau kata Imam Ghazali dalam Ihya-nya itu ada 3 step. Syariat, thariqah, sama syariat, thariqah, baru ma'rifah. Makanya asyariatu bila thariqah batilah. Syariat tanpa thariqah batal syariatnya. Awas loh. Nah, thariqah kita apa? Nah, di sini. Diribet lagi nih, panjang lagi jelasin. Pelan. Syariat Pak ngatur tata cara ibadah kita. Ya. Salat bagaimana, wudu bagaimana, haji bagaimana. Itu yang namanya yang disebut syariat. Udah rapi semua, wudunya rapi, sholatnya rapi, bacaannya rapi, tumakninahnya rapi, semuanya udah rapi lah, sholatnya bagus banget. Tapi nggak ada thariqah. Thariqah itu yang dandanin hati Pak. Makanya kita lewat pikiran dulu, baru hati bisa nyerna. Lah kita kalau di pikirannya masih butek, nggak bakalan bisa hati bisa nyerah tuh, nggak bakalan. Ya Allah jahat amat ya, hari ini nggak ngasih rezeki bisa tuh, yang ada kayak gitu. Karena pikirannya masih butek. Yang bisa bersihin pikiran itu ya syariat itu yang tadi ubudiyah. Lah ntar ditata sama thariqah gunanya buat bersihin hati. Kalau itu udah kontak dua-duanya dari pikiran ke hati, baru sambung ma'rifat. Paham Pak ya? Kita puasa
Kalau sebatas syariat cuma lapar sama haus yang kita dapat, Pak. Tapi kalau hati udah bersih, contoh gini gampangan saya. Bapak kalau bulan puasa pasti punya duit kan? Minimal 20.000 atau 10.000 lah. Pasti kan ya, ada ya. Nah 10.000 itu kalau Bapak ke warteg beli nasi dapat apa enggak kira-kira? Hah? Dapat kan ya? Ya intinya dapat enggak? Dapat kan? Lah terus pertanyaan saya kembali, kenapa Bapak enggak beli nasi itu duit 10.000? Karena lagi puasa. Itu hati itu Pak yang bicara tuh. Kita beli, kalau kita mau beli mah bisa aja, bisa banget. Kenapa kita nggak beli? Ya karena takut itu yang disebut hati tuh. Syariat tuh kayak apa? Thariqah tuh kayak begitu. Syariat kita jalanin sahur, stepnya buka dari nahan puasa, imsak, minal fajri ila ghurubi syamsi udah kita lakuin tuh dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari kita lakuin. Lah momen di puasanya itu kita dapetin jadi thariqahnya itu. Makanya asy-syari'atu bila thariqah batilah. Pasti capek ibadah tuh, sujud jengklak-jengklik. Capek kan banyak. Bangun as-salatu khairum minan naum, bangun kita dipaksa kucek-kucek mata. Cuman kalau hatinya nggak ngerasa kita, makanya Mbah Mun mah kalau ngaji fikih syarat sujud itu ada 7. 2 kaki, 2 dengkul, 2 telapak tangan, jidat, terakhir hati, Pak. Mbah Mun tuh kalau ngaji. Hati. Kita sujud, hati kita nggak ngerasa rendah, batilah. Itu yang dimaksud thariqah tuh kayak gitu. Pas semuanya. Saya haji 2 kali masih sujud aja, itu thariqah tuh. Saya RW 2 periode masih sujud aja, itu yang disebut thariqah. Semuanya rendah. Nah kalau itu baru makrifat. Makrifat itu mengetahui, merasakan. Kita nggak pernah ngerasain manisnya sholat karena hati kita yang masih kosong, kemana tahu. Itu ada di situ. Lah balik lagi, kenapa kita mesti ngaji? Kita masih di step 1 nih, di step yang kita mengenal syariat itu belum ke atas, belum Pak, belum di tingkatan kedua. Lah umur saya udah segini, ntar kalau saya mati dulu nggak apa-apa. Nggak penting kita udah sampai mananya tuh nggak penting. Yang penting kita masih ada di jalan yang itu, yaltamisu fihi ilman. Bahayanya kita yang harus kita khawatirin itu ketika kita dipanggil sama Allah, kita nggak di jalan thariqon yaltamisu fihi itu yang ribet tuh di situ. Ngaji berapa? Seminggu sekali. Ya. Itu aja. Yang disebut istiqomah kan nggak mesti setiap hari, seminggu sekali kalau kita hadir terus lah itu disebut istiqomah Pak. Apa ya? Makanya ngaji itu atau semua perkara yang namanya ngaji itu. Makanya Mbah Mun itu kalau ngaji dari jam 12 sampai jam 2:30, jam 2:30 baru sholat zuhur, sholatnya di akhir. Itu saking abdol yang ngaji. Mbah Mun tuh cuma mau nunjukin itu, padahal kiai di Indonesia mana ada yang begitu. Ayo, zuhur dulu, habis zuhur baru sholat. Mbah Mun mah enggak Pak, enggak begitu. Ngaji dulu, habis ngaji 2:30 malah 2:30 ya lah. Anggaplah kalau seingat saya bahas 2:30 lebih. 2:30 selesai ngaji baru jamaah. Itu Mbah Mun cuma mau nunjukin betapa pentingnya ngaji. Itu bisa ngalahin kewajiban sholat, bisa menggeser kewajiban sholat. Tuh ngaji. Mana? Wah dalam hadisnya utlubul ilma walau baituka wa bainahu bahrun minan nar. Utlubu nupri al ilma ing ilmu walau baituka
senajan ing dalem umai sira wa bainahu lan ing dalem gon tempate ilmu, nggone ilmu iku bahrun segoro minan nari saking geni. Carilah ilmu meskipun di antara rumahmu sampai ke tempat rumahmu itu terbentang lautan api. Bahrun minan itu saking wajibnya ilmu, Pak. Makanya nggak heran semua penjuru orang ahli ilmu ahli ilmu mau tinggal di pesisir mana juga pasti ketahuan, Pak. Saya Nawawi Banten Tenara, Bapak udah pernah ke Tenara belum? Lupa Dekilan Tenara daripada kampung Muara, kampungnya Abi tuh yang di bawah. Dekilan Tenara bener, sumpah. Karena ya min ahlil ilmi, Pak. Siapa yang nggak tahu Tenara? Makanya ulama dulu tuh bangga sama daerahnya. Syekh Maimun Zubair Asy-Syaroni Sarang, Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Banten Jawa, ya kan? Syekh Yusuf Al-Fadani, terus apa? Syekh Mahfud At-Turmusi Termas Kediri. Itu bangga sama nama daerahnya. Itu bukan gaya-gayaan, bukan, karena emang udah dari dulunya tuh begitu. Setiap min ahli ilmi itu pasti ngangkat yang namanya daerahnya. Sekali lagi saya mohon maaf, kita baca ngejaga istiqomah. Kalau udah istiqomah tuh tatanazzalu alaihimul malaikah, itu Pak. Kuncinya di situ. Sumastaqamu tatanazzalu alaihimul. Syaratnya istiqomah itu berat, Pak. Karena saya ngaji tuh setiap habis isya sama anak-anak di rumah. Saya habis isya, itu juga kadang ada liburnya. Saya mikir, libur mulu ngaji, tapi kadang sering negor kayak gini. Saya masih muda, masih jauh dari istiqomah. Halaman berapa? Kalau di sini sih halaman 23 faslun wa amma naum wa yauzuru fi kalau nggak salah 23. Abi ini kitabnya Abi nih. Ada. Bisa Pak. Halaman berapa? Kalian bukan dari salah ya. 82 wal fardu mimma zakarna arbaatun asyara aniyah. Iya. Yang itu ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratina Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami' ahli baiti khususan sayyidatina Khadijah al-Kubra wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa ala jami' ashabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Bakrin wa Umar wa Usman wa Ali wa baqiyati sahabat wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ala jami' al-awliya khususan sultan al-awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu al-aziz wa syekh Rabiullah sunan bin Jad wa jami' al-awliya min awliya tis'ah Bismillah ruhi jami' masyayikhina wa ma'alimna wa usadina wa asadina liman asyana ilayna Susan syayikhina wa rabbi arwahi ruhina Ki Haji Maimun Zubair Dahlan Wa syayikhina Ki Haji Muhammad Nawawi Umar bin Bek Ki Haji Mursalah bin Bek bin Baki Harun bin Baki Abdul Jalil Wa ila ruhi al-muhallif fi hadal kitab wa usulihim wa buruhim Wa ila ruhi jami' masyayikh Bek wa sarang al-irboy wa usulihim wa buruhim Syawalillahu lahum al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fardu mimma dzakarnahu. Wal fardu adapun kewajiban mimma dari perkara
zakarna yang kami sebutkan atas kefarduan itu arba'ata asyara, ada 14. Yang pertama an-niyatu, niat, wa takbiratul ihram, yang kedua takbiratul ihram, wal qiyam, yang ketiga berdiri, wa qiraatul fatihah, yang keempat membaca fatihah, wa ruku, dan kelima ruku, hatta tatma'inna fihi, sehingga tumakninah fihi dalam ruku, warraf'u minar ruku, warraf'u dan bangkit minar ruku, dari ruku. Yang keberapa tuh? Berarti satu dulu. Hitung aja sendiri dah. Hatta ta'tadilu, sampai menunjuk iktidal, wasujud, dan sujud, hatta tatma'innu fihi, sampai tumakninahnya sujud, wal julus, dan duduk, baina sajdataini, di antara dua duduk, hatta tatma'inna, sampai tumakninahnya sajdatain, wal julus, dan duduk fi akhir sholati, di akhir salat, wa tasyahhud, dan tasyahud fihi, dalam julus, wassalatu ala rasulillah. Sebagian daripada fardu yang dijelaskan Kiai Musannif, si pengarang kitab. Kiai Musannif itu si pengarang kitab. Ntar ditanya Kiai Musannif orang mana lagi. Ada si Kiai Musannif itu muallif, si pengarang kitab ini. Yani siapa? Saya kitabnya Abi ini, Pak. Syekh Abi Ishaq Ibrahim bin Ali ibni Yusuf As-Sayraji. Kitabnya Abi itu jelek banget kitabnya. Menurut Kiai Musannif, menurut si pengarang kitab, bahwasannya keperluan dalam sholat itu ada 14. Yang pertama niat. Seperti mana kita tahu an-niyatu tempat niat itu ada di dalam hati. Makanya kalau kata Nabi itu hati niat, mulut tuh Allahu Akbar. Niat nih hati. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Niat hati begitu, dibarengi sama bibir mengucapkan Allahu Akbar. Bisa enggak? Enggak bisa. Makanya Imam Nawawi, makanya kan coba deh dilihat di Fathul Qarib, makrunatun bil fi'li, itu yang disebut niat. Niat itu harus berbarengan dengan perbuatan. Enggak boleh ada jeda, Pak. Kalau udah ada jeda itu bukan niat, namanya azam, beda lagi. Jadi hati niat usolli fardhu itu mulut Allah, nggak bakal bisa. Makanya Imam Nawawi itu mudahnya gimana? Nggak apa-apa ngucap, lidah nih ngucap, biar hatinya ngikutin. Biasanya kan orang kayak gitu ya. Kalau lidahnya ngucap, baru hatinya bisa ngikutin. Nah, cuman syaratnya ketika ada lillahi ta'ala Allah, itu nggak boleh dijeda loh pas di situnya. Sedangkan kita kan kalau di madrasah belajar gimana? Sholli fardhu maghribi salasa rakaatin sabila berarti adaan lillahi ta'ala Allah, kan begitu. Itu pada saya begitu tuh. Jadi nggak boleh ada jeda karena an-niyah makrunatun bil fi'li. Niat itu harus dibarengi dengan yang namanya perbuatan. Jalan ditanya, mau kemana Pak? Ke masjid. Nah itu udah niat tuh. Kalau kita masih duduk di rumah, oh lagi ngapain? Mau ke masjid ini. Tapi kita masih duduk, nah itu bukan niat namanya. Paham ya? Jadi ada 14. Yang pertama itu adalah niat. Yang kedua takbiratul ihram wal qiyam, tentu yang bagi yang mampu nih. Takbiratul ihram wa qiraatul Fatihah. Dari sekian banyak bacaan yang kita baca dalam sholat, yang enggak boleh ditinggal itu cuman bacaan surat Fatihah sama tahiyat. Itu udah termasuk rukun tuh. Orang sholat enggak baca Fatihah enggak sah sholatnya.
Karena Fatihah itu penting. Wah, kalau di Kempek itu Fatihah sampai 3 bulan, 6 bulan, setahun belajar Fatihah doang tuh. Lah habis Fatihah bukan ke Anas tapi ke tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawat. Kenapa? Lah itu karena tahiyat menjadi salah satu rukun dalam sholat. 2 itu nggak dibaca, nggak sah lah sholat. Ya fardu, wal fardu mimma dzakarnahu arba'ata asyar. Itu Fatihah termasuk. Ruku hatta tatma'inna fi. Nah, tumakninah nih banyak yang dilupain sama orang nih. Saya kalau sama anak-anak tuh rewel. Kalau misalkan sholat tarawih imamnya cepet banget, terus bagaimana? Tumakninahnya yang dikerjain, jangan bacaannya yang dikejar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir alhamdulillah. Imam alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai ruku. Pas ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali, semisal kita 3 kali. Jangan langsung Jangan langsung warrafu minar ruku, jangan langsung berdiri dari ruku. Tahan dulu. Itu yang disebut tumakninah. Kita ruku nih, Pak. Mohon maaf ya. Kita ruku begini, subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Diam dulu, tahan. Baru sami Allahu liman. Itu yang disebut tumakninah. Yang diwajibkan dalam sholat itu tumakninah, bukan bacaannya. Selama ini kalau kita tarawih, saya tanya, Bapak yang ngejar tumakninahnya apa bacaannya? Kalau nggak ngaji, Pak, yaumil mizan ntar. Saya sholat mulu malaikat, mana catatannya kagak ada. Masa gara-gara tumakninah doang kita nggak ketimbang? Bukan yang dikejar itu Bismillahirrahmanirrahim. Kan yang namanya imam ya tarawih mah kan ada banyak kan cepet. Allahu liman hamidah. Allah udah jangan dibaca Rabbighfirli warhamni wajburni, jangan udah kejar tumakninahnya aja. Ikutin imam kan wajib. Iya kan? Nggak bisa kita ninggalin imam tuh nggak bisa, apalagi kalau udah niat makmuman. Bisa kita tinggalin niat asal salatnya munfarid. Lah munfarid tuh harus ada elatnya apa? Bacaannya kah? Lah selagi si imam bacaannya bener. Bagaimana benernya? Orang semuanya disambung. Pak, riwayatnya Imam Hafiz itu semuanya satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Berhenti satu situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu memang riwayatnya ada yang baca kayak gitu. Lah bener berarti lah bener. Bapaknya aja yang enggak ngaji. Soalnya kan di sini tuh. Ya semua Imam Hafiz itu dalam satu surat itu satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali di situ tuh di surat itu. Abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya satu nafas. Oh berarti imamnya benar ya? Benar, cuman kitanya itu harus ngikutin imam, wajib. Makanya yang tadi saya bilang munfarid itu harus ada elatnya apa? Lah salah satu yang membolehkan kita munfarid ketika bacaan si imam itu salah. Tajwidnya berantakan, goiril magedu tuh itu yang salah tuh. Ada nggak di sini? Mohon maaf ini mah. Goiril magedu, saya gede banget kalau dia mau baca begitu, ngapa tahu? Emang goin dikol-kolahin, mana ada goin kol-kolah? Ya, jadi salat itu termasuk daripada fardunya dalam sholat itu adalah tumaknina. Sallu kama ra'aitumuni sholli. Salatlah kamu seperti salatnya saya, kata Nabi itu kayak begini. Banyak. Lu nggak usah diperdebatkan. Susah amat berarti salat susah. Makanya saya bilang tadi di awal, step pertama kita itu baru syariat, belum naik ke toriko.
Ntar kalau naik ke Thariqah bacaannya udah Ihya, Mukhtasar Ihya, semuanya kayak gitu. Nah, itu semuanya ilmu. Nah, terus saya bagaimana ini? Udah tua begini, ya udah jalanin terus Pak. Ibadah mah tetap ibadah. Kalau saya mah wajib ngaji nih, saya ngaji wajar. Bapaknya Ustad, nyantri 10 tahun, 2 pondokan lagi di Kempek di Sarang. Ngaji wajar lah, bapak tuh yang luar biasa mah. Ditanya sama istri, mau kemana Pak? Ngaji. Malaikat di pinggir, beneran ini kan begitu. Wah, udah luar biasa bapak malam. Anak ustad bukan, santri bukan, mau ngaji kan udah luar biasa. Itu santai surga. Mau Allah bikin surga buat kita, emang buat siapa? Cuman ya lagi-lagi itu tadi. Gimana caranya kita bisa makrifat? Orang kan ibadah itu manisnya luar biasa lah. Ibadah itu manisnya luar biasa, Masya Allah, manisnya luar biasa. Apalagi kalau udah menjaga semuanya. Makanya apa? As-sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah kita dari semua itu. Dari kerusakan, semua kemunkaran loh. Pertanyaannya, orang di dunia, di Indonesia banyak yang sholat, banyak. Tapi tansya'i wal munkarnya juga banyak. Kenapa? PR besar Pak. Kita ini kan negara yang umat Islamnya terbesar di dunia. Tapi kita juga pemasok. Astagfirullah. Kejauhan saya ngomong kalau kayak begini, mana direkam lagi. Baik, sini ini yang menarik nih. Annahu qala istaqimu di bab salat tatawu. Annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda istaqimu, dirikan salat. Wa'lamu, ketahuilah kalian anna khaira a'malukum, bahwasanya sebagus-bagus amal kalian itu as-sholatu, salat. Wala yuhafidhu, tidak tidak menjaga alal wudu, ya atas wudu, illal mu'minu, kecuali orang mukmin. Wudu, kiai saya tuh kemarin wafat, mau sholat jamaah udah punya wudu, ngadep juga pede sama Allah. Malaikat juga pede. Lah kita lagi gitu tuh. Atau makanya bab suci ya, bab suci kalau bisa tuh pelajarin Pak, pelajarin. Enggak apa-apa Bapak buka di Google, cuman jangan dimentahin ya. Jangan dimentahin, maksudnya ketika Bapak paham salah satunya, Bapak tanya ke orang yang lebih ngerti. Jadi buat referensi Bapak aja, oh berarti begini. Ntar habis Bapak belajar, Bapak tanyain ke yang lebih bisa. Gak apa-apa, nggak apa-apa, ambil aja dari Google. Cuman salah satunya itu, kalau Bapak udah bisa, Bapak tanyain ke yang lebih ngerti. Biar apa namanya, ada ta'allum bainana wa bainah, biar ada pelajaran di antara saya dan orang yang lebih ngerti tadi. Paham ya? Makanya semua kita pikir itu diawali dengan toharoh loh, hati-hati. Toharoh itu pentingnya minta ampun. Itu tadi ya, anna khaira a'malukum as-sholat. Sesungguhnya amal yang paling bagus di antara kalian itu sholat. Besok emang yang dipertanyain apa? Sholat Pak, sholat. Makanya sahabat Abu Bakar itu sholat sampai nangis-nangis. Itu kenapa? Saking ngeresapin kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Yang menjadi Tuhan di seluruh alam. Ya begitu. Itu sholat, itu baru sholat. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau Bapak mau maknain itu, gimana enggak nangis sahabat Abu Bakar? Nabi pas sebelum Fathul Mekah, pas sahabat Utsman ditahan, yang Nabi lakuin apa di dalam tenda? Nangis Pak. Sahabat Pak di luar, udah ya kita serang. Ngomong sahabat Umar. Sahabat Umar ngintip tendanya Nabi, enggak taunya ada air. Itu air matanya Nabi yang keinjek sama sahabat Umar. Itu Nabi Pak. Kita Nabi bukan, Ustadz bukan, RT bukan. Pak, ada saya ngomong mohon maaf.
Nah, ajan aja ngapus ya. Enggak dosa. Wa sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa taslimatul ula, salam yang pertama. Wa niyatul khuruj, niat wa tartib af'aluha ala ma dzakarna. Wa sunnatu wa salasuna raf'ul yadin fi takbiratul ihram. Nah, ini semua tata caranya yang disebutin, Mbak ya. Ketika kita takbiratul ihram, kita itu disunnahkan mengangkat tangan. Sunnah loh. Jadi kalau ada yang enggak ngangkat tangan, misalkan Bapak lagi ke Saudi, dikasih rezeki ibadah di sana, ada orang takbiratul ihram, Allahu Akbar, gini aja tuh diam-diam aja. Yang nggak usah disalahin, karena yang mengangkat tangan itu termasuk daripada wa sunanu salasuna, yaitu raful yadai. Nggak usah komentar di sana wah salah bang lo, nggak takbir begitu, jangan kayak begitu. Minar ruku wa tasbih fir ruku wa tasbih bis sujud, tasbih membaca tasbih dalam ruku dan membaca tasbih dalam sujud. Wa wadu al yad ala rukbati, dan menaruh telapak tangan di atas dengkul fir ruku dalam keadaan ruku. Wa maddu dhahri wallahu a'lam biswab. Sama-sama Pak, kita sama-sama, saya juga termasuk. Ya emang yang tadi saya omongin itu semuanya dari saya semua, dari diri saya semua. Makanya jujur demi Allah, saya sampai sekarang juga masih ngaji. Malam Senin tuh Abi di rumah, saya masih ikut ngaji. Ada anak-anak yang datang, emang saya niatin ngajar. Wallahi, itu niat saya belajar yang udah saya pelajari. Sama sekali saya nggak niat belajar. Tuh anak-anak MI, saya kalau hari Sabtu baca Akhlak Lil Banin sama Wasoya. Wallahi saya nggak pernah niat ngajar, saya niat belajar apa yang udah saya pelajarin. Itu saking pentingnya ngaji Pak. Ya, ingat loh, Quran loh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jangan pernah ada alasan. Makanya dalam Abi Jamrah tuh ada cerita Nabi ketika masih khalwat di Gua Hira, ya kan ya, ceritanya khalwat, datang malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad. Kata Nabi Muhammad apa? Ma'ana biqori, saya nggak bisa baca. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqori, saya nggak bisa baca. Sampai 3 kali didikep pakai sayapnya malaikat Jibril, dilepas, pingsan Nabi Muhammad. Bangun lagi, masih ada malaikat Jibril di situ. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqori. Terus diulang-ulang, didekep lagi, dilepas, pingsan Nabi. Pulang, sakit Pak, Nabi pulang dari khalwat pas ketemu malaikat Jibril pertama. Terus Nabi berhenti khalwat, saya tanya, kagak, masih berangkat lagi ke Gua Hira. Ilmu tuh begitu, kita sakit tiba meriang-meriang dikit mah berangkat Pak. Nabi juga meriang, Nabi loh itu Muhammad, Nabi kita nuntut ilmu meriang. Nabi kan maksum ya kan ya, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Makanya kata Iqra ya Muhammad, karena Nabi korek, baru untuk ketiga kalinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Baru udah kesononya, kebuka semuanya Nabi. Sampai ayat terakhir al yauma akmaltu lakum dinakum. Semua sahabat sorak tuh, alhamdulillah. Satu yang gak sorak, siapa? Malaikat sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar doang yang nangis pas waktu itu. Kenapa? Artinya kalau Islam sudah sempurna, apalagi tugasnya Nabi. Makanya ketika Rasulullah wafat, sahabat Abu Bakar kan langsung masuk pidato. Sayyidina Muhammad itu adalah makhluknya Allah. Kan ketahuilah bahwa itu semuanya. Jadi ingat itu sekali lagi, penting aja. Enggak apa-apa seminggu sekali itu udah termasuk daripada istiqomah. Udah termasuk itu dari sebagian daripada istiqomah. Enggak usah kebanyakan ngaji jauh banget, enggak usah. Udah setiap minggu aja. Niatin ngaji, niatin makmurin rumahnya Allah, niatin syiarin agama Allah, niatin hidupin ilmunya Allah. Yang Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا وسيدنا وكريمنا وظهرنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك عن كل سادة أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين الحمد يكفي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم السلطان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال أوتاد يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أكرمنا بدولة الحفظ وسرعة الفهم وارزقنا الحكمة ومعرفة العلم وثبات الذهن والعقل والعلم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في مالنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في تعليمنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في كل حياتنا يا الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.